Shalom buat kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas Domatika yang ketiga yang diampu oleh Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas yang berjudul Yesus dan Mukjizat. Ya. Siapa sih orang yang tidak menginginkan terjadi mukjizat dalam kehidupannya? Saya rasa setiap orang, bahkan anak kecil, ya masih bayi sekalipun, anak balita, anak remaja, bahkan sudah mulai beranjak dewasa, bahkan usia yang sudah tidak lagi muda, usia lansia, semua akan menginginkan, bahkan mengejar supaya terjadi mukjizat dalam kehidupannya. Kenapa orang mengejar mukjizat ataupun menginginkan mukjizat dalam kehidupannya? Karena ada suatu perbedaan gaya hidup ketika seseorang sudah mengalami mukjizat. Yang pertama, ada sukacita dalam hari-harinya, semangat dalam beraktivitas yang cukup luar biasa, dan akan selalu berpikir positif tentang semua hal. Hal ini sangat berbeda dengan mereka yang tidak atau belum mengalami mukjizat. Maka separuh hidupnya, hari-harinya mungkin dihiasi dengan rasa bersungut-sungut, selalu mengeluh tentang apa yang dialami pada saat ini. Dan itu tentu saja membuat dia menjadi tidak memiliki semangat untuk hidup, bahkan yang lebih parah lagi, selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Dan bukan hanya untuk orang lain, tetapi berprasangka buruk kepada Tuhan. Karena selalu melihat bahwa dia adalah orang yang penuh dengan kekurangan, sedangkan orang yang mengalami mukjizat menurut dia, itu selalu hari-harinya dipenuhi dengan sukacita. Jadi orang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan mukjizat. Akan tetapi ada satu hal yang penting yang mungkin dilupakan ataupun terlupakan, yaitu siapakah pemilik dari mukjizat itu sendiri. Ya, dan sebelumnya kita akan lihat pengertian dari mukjizat itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat berarti suatu kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Sedangkan menurut Spinoza, mukjizat merupakan suatu penyimpangan terhadap hukum alam. Alam semesta tertata dalam hukum yang tertentu. Maka kalau ada peristiwa di luar hukum alam itu, ya, maka peristiwa itu dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum alam. Sedangkan menurut Tertullianus dalam ungkapannya Credo quia impossibile, artinya aku percaya justru karena sesuatu itu tidak mungkin. Nah, ungkapan ini bisa memberi perspektif tertentu bagi kita dalam usaha memahami makna dari mukjizat yang merupakan suatu hal yang sulit untuk dipahami dengan pikiran manusia, tidak masuk akal, dan tidak sesuai dengan hukum alam. Dan menurut Agustinus, mukjizat tidak bertentangan dengan hukum alam karena kehendak Allah yang mewujudkan diri dalam suatu objek khusus. Hukum alam tidak hanya menyangkut apa yang bisa dilihat, tetapi lebih luas menyangkut karya Allah terhadap dunia. Nah, ini berbeda pandangan ya dengan Spinoza maupun Tertullianus. Dan yang terakhir adalah Thomas Aquinas, mengatakan bahwa mukjizat adalah sesuatu yang terjadi di luar keseluruhan tata hukum alam. Hanya Allah yang dapat bertindak di luar hukum alam, maka hanya Allah yang dapat melakukan mukjizat. Jadi, kesimpulannya, mukjizat itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka mukjizat adalah bagian dari karya Allah terhadap dunia sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Satu hal yang diandalkan dan dituntut untuk memahami mukjizat adalah iman. Mukjizat bukan untuk sebagai unjuk rasa kekuasaan. Mukjizat merupakan tanda cinta pada manusia, dan mukjizat adalah sebagai pewartaan keselamatan bagi manusia. Ada banyak jenis mukjizat yang bisa kita lihat, ya, atau yang sudah
pernah kita baca, yang sudah pernah kita dengar, baik itu dari Perjanjian Lama pada Alkitab dan juga pada Perjanjian Baru. Dan untuk Perjanjian Lama, saya hanya membuat garis besarnya saja, ya hanya beberapa. Yang pertama yaitu mengenai alam semesta. Ya, bagaimana penciptaan alam semesta yang terdapat pada Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3. Dan mukjizat berikutnya yaitu penciptaan manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Ya, pada Kejadian 2 ayat 7. Dan berikutnya adalah mukjizat kesembuhan yang dilakukan Allah terhadap orang sakit kusta. Ya, itu terdapat di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. Dan pada Perjanjian Baru kita juga dapat melihat beberapa mukjizat yang terjadi. Ya, yang pertama itu yaitu kesembuhan atau menghidupkan orang mati. Untuk kesembuhan ada beberapa cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada berbagai cara. Contohnya dengan cara meludahi, ya, yaitu ketika ada orang tuli, jadi Tuhan Yesus meludahi telinganya. Itu terdapat pada Markus 7 ayat 33, dan juga kepada orang yang buta, ya Tuhan Yesus meludahi matanya. Ini pada Markus 8 ayat 23. Dan untuk yang lain juga Tuhan Yesus melakukan dengan cara kontak fisik, ya, yaitu pada Markus 1 ayat 31, mertua Petrus yang pada saat itu sedang sakit, dan seseorang yang sakit kusta juga pada Markus 1 ayat 41. Dan untuk menghidupkan orang mati, ini contohnya kebangkitan Lazarus, ya, sahabatnya Tuhan Yesus pada Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, dan juga anak perempuan seorang kepala ibadat pada saat itu, yaitu di Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Di situ juga ada kesembuhan yang dialami oleh seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan selama belasan tahun. Ya. Yang lainnya yaitu tentang pengusiran setan. Untuk pengusiran setan ini Tuhan Yesus melakukannya dengan cara berdoa. Ya, karena kata Tuhan Yesus, roh ini, ya, jadi mengusir roh jahat itu hanya dapat dilakukan, hanya dapat diusir dengan cara berdoa. Pada Matius 9 ayat 29, di mana pada saat itu ada seorang anak yang diusik oleh roh jahat, ya, seorang anak yang bisu sejak ia lahir. Nah, dan mukjizat yang lainnya yaitu mukjizat alam. Ini bisa dilihat ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut, ya, pada Matius 8 ayat 23. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ketika Tuhan Yesus menangkap ikan, ya, secara istimewa, ini pada Lukas 5 ayat 1 sampai 11, dan juga terdapat satu mata uang, ya, di mulut ikan, itu pada Matius 17 ayat 27. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat yang lainnya seperti air yang berubah menjadi anggur, ya, pada peristiwa perkawinan di Kana, dan banyak lagi. Itu adalah contoh-contoh ataupun jenis-jenis mukjizat yang terjadi yang dilakukan Yesus pada Perjanjian Baru dan dilakukan Allah pada Perjanjian Lama. Dari semua mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ada ciri khusus untuk setiap mukjizat yang dilakukannya. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Jadi Tuhan Yesus tidak melakukan hal-hal yang rumit, tidak memberikan misalnya mantra-mantra yang tidak dimengerti, akan tetapi Tuhan Yesus melakukannya dengan cara kesederhanaannya, apa adanya, dengan cara menyentuh dan lain sebagainya. Ya, dan setiap mukjizat itu kalau dilihat itu untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan ataupun mewartakan kerajaan Allah, ya, menyatakan kerajaan Allah, dan semuanya itu untuk kebaikan, bukan untuk pribadi Yesus itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, mukjizat adalah sesuatu yang terjadi di luar akal sehat manusia. Ada unsur yang tidak terjangkau oleh akal sehat manusia. Mukjizat itu terjadi bukan hanya dalam konteks alam semesta, tetapi juga terjadi menyangkut karya Allah terhadap alam ciptaannya. Secara religius, untuk memahami mukjizat harus dilandasi dengan iman.
Imanlah yang menghubungkan pemahaman manusia pada apa yang dilihat tentang mukjizat sebagai suatu karya Allah yang ada di dalamnya. Yesus menghubungkan mukjizat-mukjizatnya dengan kedatangan kerajaan Allah yang ditampilkan dalam pribadinya. Mukjizat bukanlah keajaiban dalam dirinya sendiri, tetapi merupakan panggilan untuk pertobatan sebagai syarat untuk memasukkan kerajaan yang diwartakan. Dengan demikian, mukjizat Yesus menjadi tanda sekaligus panggilan Kristus untuk memasuki kerajaan Allah. Ya, sampai di sini yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Saya berharap kiranya apa yang saya presentasikan itu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk waktunya, dan tetap jaga kesehatan kita, tetap prokes karena virus masih ada di sekitar kita, jadi tetap jaga kesehatan. Salam sehat, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.